Shalom Bapak dan Ibu, senang sekali dalam suasana yang mungkin masih liburan ini ya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita kembali bersama-sama bersekutu, untuk kita menikmati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bersyukur untuk saudara-saudara yang pada hari ini sudah hadir dan juga untuk kehadiran Tuhan tentunya di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan renungkan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 5 saja. Kemudian nanti diteruskan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudara bisa menyimak dengan baik setiap perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berlari dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat yang ke-12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Tuhan dan gurumu. Jadi jikalau kamu membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak dan Ibu, pada Februari tahun 2020, Wahana Visi Indonesia mengadakan seminar dengan topik tentang mengapakah anak-anak muda enggan untuk datang ke gereja. Saudara-saudara, pada seminar itu pembicaranya adalah dari Barna Research ya, Amerika, dan juga dari Bilangan Research Indonesia, saudara-saudara. Kedua lembaga ini meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan gereja. Ya, pembicaranya diantaranya kedua orang dari lembaga tersebut, Bapak dan Ibu. Saudara-saudara, kemudian di dalam pemaparan itu dipaparkanlah bahwa di seluruh dunia ya, dari lembaga riset Barna ini meriset anak-anak muda usia 18 sampai dengan 35 tahun. Kemudian diriset mengapa mereka tidak atau enggan untuk datang ke gereja. Saudara-saudara, hasilnya ada 10%, hanya 10% anak-anak muda dari seluruh dunia ya, dengan diriset 9 bahasa, dari di situ tidak disebutkan berapa negara begitu ya, tetapi hanya 10% anak-anak muda yang tertarik untuk hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Ya, tapi bersyukur Bilangan Riset Indonesia survei ternyata di Indonesia masih jauh lebih baik ya. Ada 50% dari
anak-anak Kristen atau orang-orang Kristen yang masih muda ini, mereka tertarik untuk hal-hal yang berkaitan dengan yang bersifat rohani tadi. Kemudian disurvei mengapa mereka enggan untuk datang ke gereja. Bapak dan Ibu, hasil surveinya salah satu adalah karena mereka kecewa, mereka melihat bahwa pemimpin-pemimpin Kristen, hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan di gereja, ya saudara-saudara, tidak dapat menjadi teladan atau contoh yang baik. Ini terjadi di seluruh dunia Bapak dan Ibu ya. Saya percaya gereja kita jauh lebih baik gitu ya. Mereka menyaksikan Bapak dan Ibu bagaimana gereja yang berseru mengenai keadilan sosial, kepedulian sosial, tetapi gereja diam saja menyaksikan ketimpangan sosial yang ada di sekitarnya, saudara-saudara. Kemudian mereka juga melihat bagaimana peran gereja, pemimpin-pemimpin gereja untuk konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Belum lagi anak-anak muda ini Bapak dan Ibu juga memperhatikan isu-isu yang sedang berkembang di dalam gereja. Ya, begitu banyak mereka melihat bahwa pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan saudara-saudara, tetapi akhirnya terpleset oleh karena berbagai macam kasus. Ya mungkin kita juga sudah dengar, sudah tahu Bapak dan Ibu ya saudara-saudara, bahwa ada gereja-gereja tertentu di mana pemimpin-pemimpinnya yang tadinya mereka idolakan, yang mereka kagumi ya, kemudian terpleset pada kasus-kasus tertentu saudara-saudara. Saudara-saudara, anak-anak muda ini melihat bahwa pemimpin-pemimpin mereka, pelayan-pelayan mereka tidak dapat menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Nah saudara-saudara, tentunya saya percaya ya, kami hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja, aktivis dan sebagainya, kita akan berjuang bagaimana kita hidup murni dan benar di hadapan Tuhan. Kita terus berjuang agar kehidupan kita, kehidupan kami semua dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan saudara-saudara. Akan tetapi Tuhan Yesus juga berkata, roh penurut tetapi daging lemah. Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka, hal-hal yang baik yang aku kehendaki untuk aku kerjakan, tetapi sebaliknya. Oleh karena itu saudara-saudara perlu mendoakan ya setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis, pelayan di gereja kita untuk dapat menjadi contoh. Nah saudara-saudara, berbicara mengenai contoh, berbicara mengenai keteladanan, ya siapa yang kita teladani saudara-saudara. Kalau kita melihat bahwa banyak orang yang kecewa ketika mereka menyaksikan pelayan-pelayan Tuhan, ya yang mengalami hal-hal yang mengecewakan saudara-saudara. Tentu saja saudara-saudara, kita harus mencontoh kepada Tuhan Yesus. Dia adalah satu teladan yang sempurna saudara-saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam pelayanannya dalam dunia ini, dalam kehidupannya adalah contoh yang sempurna saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di dalam diskusi di Persekutuan Kaum Pria, kami diskusi mengenai apa yang menjadi pergumulan gitu ya. Kemudian ada seorang bapak mengatakan tolong doakan untuk koko saya. Tadinya kokonya aktif datang ke gereja, sungguh mengasihi Tuhan saudara-saudara ya. Di daerah ya, bukan di Jakarta, bukan di gereja kita. Kemudian satu ketika saudara kokonya kecewa ya kepada seorang pelayan, seorang hamba Tuhan ya. Kemudian sampai sekarang ini dia tidak datang ke gereja. Dia begitu kecewa, dia begitu sakit hati, terluka hatinya saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara saya katakan, ya ini merupakan satu hal yang klasik ya, apalagi yang harus saya katakan. Ya kita jangan memandang kepada manusia lemah, hamba Tuhan bisa kepleset, hamba Tuhan bisa jatuh, hamba Tuhan bisa ngecewakan.
Tetapi kita harus memandang kepada Yesus yang sempurna. Dia yang menjadi panutan hidup kita. Tetapi saudara-saudara, rasanya ini bukan suatu excuse ya, bahwa kita boleh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan boleh melakukan hal semaunya saja sehingga menjadi batu sandungan, saudara-saudara. Tapi memang harusnya kita memandang hanya kepada Yesus saja. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita melayani seperti Kristus melayani. Saudara-saudara, nas Alkitab yang tadi kita baca, itu memiliki satu latar belakang yang terjadi pada saat ketika Yesus akan disalibkan. Ya, pada malam sebelum ia diserahkan, saudara-saudara, sebelum dia menempuh jalan salib itu, Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan para muridnya, saudara-saudara. Ya, mereka mengadakan satu persekutuan pada Paskah Yahudi itu ya, untuk memperingati Paskah Yahudi. Saudara-saudara, mereka berkumpul, mereka untuk menikmati perjamuan. Saudara-saudara, di dalam konteks budaya saat itu, untuk membasuh kaki merupakan suatu hal yang lumrah ya, yang biasa dilakukan. Kita tahu bahwa pada masa itu saudara-saudara, mereka masyarakat ya pergi kemana-mana dengan sandal yang terbuka ya, kemudian mereka harus berjalan menempuh jalan-jalan yang berdebu. Mungkin saja saudara-saudara pada saat mereka jalan ada kotor, serpihan-serpihan, debu-debu, bekas kotoran hewan yang menempel saudara-saudara ya. Dan pada saat itu budaya juga ketika mereka berkumpul, mereka enggak disediakan seperti kita ya, ada bangku, ada kursi. Ya, mereka saling seperti lesehan gitu ya, saling lesehan. Jadi merupakan satu hal yang biasa jikalau mereka datang dalam satu perjamuan, mereka datang dalam satu perkumpulan, kaki mereka harus dibasuh terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, biasanya melakukan ini adalah budak-budak dari level yang terendah ya. Paling rendah dari antara budak itu yang melakukan pembasuhan kaki, saudara-saudara. Tetapi di sini kita lihat luar biasa. Ketika pada pertemuan itu tidak seorang pun di antara para murid yang mengambil inisiatif untuk membasuh kaki dari sesamanya, saudara-saudara. Kemudian firman Tuhan mengatakan Yesus bangun, dia menanggalkan jubahnya, dia mengambil kain lenan, kemudian dia ikatkan di pinggangnya, kemudian dia membasuh satu persatu kaki murid-muridnya. Saudara-saudara, ini merupakan satu teladan yang indah. Kita perlu belajar. Ya. Nah, saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita pelajari dari keteladanan Yesus. Bahkan seluruh kehidupan Yesus, seluruh pelayanan Yesus itu merupakan teladan bagi kita. Tapi pada hari ini kita coba lihat dari Yohanes pasal 13 ini, apa yang bisa kita teladani, saudara-saudara, dari pelayanan Yesus. Saudara, yang pertama adalah totalitas. Kalau kita melihat di dalam ayat 1b, di situ dituliskan, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk berlari dari dunia ini kepada Bapa. Dan ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia harus menempuh jalan Via Dolorosa itu. Dia harus menempuh jalan salib itu. Sudah terbayang Bapak dan Ibu bagaimana dia harus meninggalkan murid-muridnya dan juga harus memikul salib untuk menjalani penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Saudara, jalan salib bukan merupakan drama, bukan merupakan sandiwara di mana Yesus disalibkan. Tetapi jalan salib dan salib itu sendiri, saudara-saudara, merupakan satu kenyataan yang pahit, saudara-saudara. Ini yang harus dihadapi, ini yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus sebagai korban penebus dosa yang sempurna. Tidak ada jalan lain bagi Allah dan bagi manusia, saudara-saudara, untuk dapat merekonsiliasikan hubungan antara manusia dengan Tuhan tanpa adanya korban yang sempurna. Dan Tuhan Yesus
Secara totalitas dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya untuk korban penebus dosa. Saudara-saudara, jalan salib bukan sandiwara. Jalan salib merupakan satu kenyataan. Nah, kalau kita melihat saudara ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudara-saudara, kitab Lukas mencatat ya bahwa ketika Yesus berdoa, keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, di dalam untuk menerangkan ini ya, dalam segi medis, saudara-saudara, saya membaca waktu itu beberapa artikel mengatakan bahwa ini bisa terjadi pada seseorang yang mengalami tekanan psikologis yang begitu berat, saudara-saudara. Mengalami tingkat depresi yang begitu berat, saudara-saudara. Saudara, bagi Yesus jalan salib itu bukan sandiwara, bukan drama, saudara-saudara, tapi satu kenyataan. Dia harus menjalani itu. Saudara-saudara, sampai Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kalau mungkin Tuhan, kalau mungkin Bapa, jangan aku lewati jalan salib ini. Tapi dia melakukannya, saudara-saudara. Saudara, Tuhan Yesus secara totalitas telah melayani Tuhan. Secara totalitas dia menyerahkan tubuhnya dan darahnya. Dia membayar setiap harga yang dibayar. Bapak dan Ibu, ketika kita melayani Tuhan, barangkali kita juga diminta oleh Tuhan untuk totalitas di dalam melayaninya. Barangkali saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan meminta kita untuk lebih banyak lagi waktu yang kita bayar untuk pelayanan. Barangkali Tuhan ingin agar kita mengeluarkan lebih banyak lagi dana untuk pekerjaan Tuhan. Barangkali Tuhan menghendaki kita untuk lebih banyak lagi perasaan-perasaan yang kita berikan. Meskipun itu perasaan yang terluka, perasaan yang tidak menyenangkan, saudara-saudara. Saudara, maukah kita seperti Yesus yang melayani dengan totalitas? Melayani dengan totalitas. Saudara, saya teringat kepada khotbah dari Pendeta Yakub Susabda, saudara. Ketika beliau diemeritasi, beliau menyampaikan satu khotbah mengenai yang terluka, yang menyembuhkan. Saudara-saudara, beliau mengatakan dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita bisa terluka, kadang-kadang kita bisa mengalami kepahitan-kepahitan, kekecewaan-kekecewaan. Ketika kita melayani orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Saudara-saudara, tetapi Pendeta Yakub mengatakan bahwa di dalam kondisi terluka pun kita perlu menjadi penyembuh. Yaitu kita menghibur, menguatkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang mengalami kekecewaan dan sebagainya. Saudara-saudara, itulah yang menjadi pelayanan dari hamba Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita terluka pun kita harus secara total memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Jemaat Tuhan yang kita kasihi, saudara-saudara. Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita melayani Dia secara totalitas. Kemudian hal yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang kedua adalah mengasihi. Kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi. Barangkali kita gak usah panjang lebar mengenai hal ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia alasannya bukan karena dia melaksanakan kewajibannya untuk membayar dosa kita, untuk menebus dosa kita. Bukan karena kewajibannya, bukan karena dia harus, saudara-saudara. Tetapi dengan kerelaannya, dia memberikan tubuhnya dan darahnya untuk kita karena apa? Karena kasih. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa ayat 1b, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus mengasihi mereka.
Siapakah mereka? Nah saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 2, ayat 3 saudara-saudara, Yohanes memberikan kisah yang terjadi pada Yudas Iskariot. Di situ dikatakan bahwa iblis membisiki niat yang tidak baik kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Nah saudara-saudara, apakah Yesus tahu? Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus tahukah apakah dia akan dikhianati? Apakah dia akan disangkali oleh Yudas atau oleh juga Petrus, saudara-saudara? Tuhan Yesus tahu. Tetapi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus membasuh semua kaki murid-muridnya, saudara-saudara. Termasuk dia yang akan menyangkalinya, termasuk dia yang akan mengkhianatinya. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Inilah kasih yang agung. Inilah kasih yang walaupun murid-muridnya nanti akan menyangkali dia, akan tidak setia kepadanya, tapi dia mengasihi sampai pada kesudahannya, saudara-saudara. Luar biasa. Saudara, kita mengasihi untuk orang-orang yang mengasihi kita, bukan? Kita mengasihi bagi orang-orang yang menghargai kita, menghormati kita. Apakah kita sanggup mengasihi orang-orang yang mungkin selama ini menentang kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang membuat kita menderita, membuat kita susah, saudara-saudara. Apakah kita sanggup untuk mengasihinya? Saudara, luar biasa Tuhan Yesus. Dia tetap mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Saudara, inilah yang juga Tuhan mau. Ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan kasih sebagaimana Yesus yang mengasihi. Saudara-saudara, yang terakhir, apa yang bisa kita teladi dari pelayanan Yesus? Yang ketiga adalah kerendahan hati. Pada ayat yang kelima, kemudian yaitu Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baki atau basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara-saudara, sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa untuk membasuh kaki biasanya dilakukan oleh budak yang paling rendah. Kadang-kadang di dalam satu rumah, saudara-saudara kan banyak budak-budak, hamba-hamba ya. Nah, hamba yang paling rendah, yang paling hina, itu yang melakukan pembasuhan kaki. Saudara-saudara, Yesus melakukannya. Padahal apa? Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa langit dan bumi, dia adalah pencipta, dia adalah segala-galanya, saudara-saudara. Tetapi Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya. Dia mau mati, sampai mati di atas kayu salib. Sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus, saudara. Yang mengatakan dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya menjadi dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memberikan satu contoh untuk kerendahan hati. Bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati. Sesungguhnya kita bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dialah yang memampukan kita untuk melayani. Barangkali saudara-saudara kita mengatakan, saya sudah merendahkan diri. Di dalam melayani Tuhan saya sudah merendahkan hati saya. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mengoreksi diri. Jangan-jangan kita memang merendahkan diri, saudara-saudara. Kita sudah tengkurap, tetapi di atas gunung kesombongan kita. Di atas bukit keangkuhan, kecongkakan kita. Dan kita merasa bahwa kita sudah dengan rendah hati melayani Tuhan. Mari saudara-saudara kita belajar tentang bagaimana Yesus melayani dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, barangkali
firman Tuhan ini mudah untuk saya bicarakan. Mudah untuk kita sampaikan kepada yang lain. Mudah untuk kita ngomongin saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, saya juga merasa saudara-saudara bahwa firman Tuhan ini juga berbicara dan juga menjadi cermin bagi saya. Saudara, gak mudah untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, saudara. Gak mudah, saudara, menghadapi tantangan, persoalan dalam pelayanan ini, orang-orang yang melukai kita, atau kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan. Tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, bukankah Yesus juga berkata bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini perkataan Tuhan kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, apapun yang menjadi kesulitan kita dalam melayani Tuhan, di dalam meladani Yesus, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita. Saudara-saudara, Tuhan juga menghendaki kita agar kita melayani seperti Yesus melayani. Ayat yang ke-14, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-14 di situ dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau mengatakan aku gurumu, aku belajar daripadamu, aku mau mengikuti engkau, ya. Dan kita juga mengatakan Tuhan, jikalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan kita, penguasa di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, pembasuhan kaki ini bukan berarti saudara-saudara kita mengadakan gereja ya, mengadakan acara seremonial ya, acara basuh kaki. Ya, kita pernah melakukan beberapa tahun yang lalu saudara-saudara ya, dan gereja-gereja tertentu bahkan setiap tahun menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung mereka melakukan acara basuh kaki ini. Saudara-saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentu bukan hanya itu ya, bukan hanya sekedar itu saudara-saudara. Tetapi pembasuhan kaki ini menandai bahwa kita melayani Tuhan di dalam kerendahan hati. Bahwa kita melayani Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kita melayani dengan totalitas, saudara. Saudara, tema tahunan kita adalah kita melayani dengan setia. Murid yang melayani, murid yang melayani sesama kita, saudara-saudara. Murid adalah kita contoh ya, guru kita. Kita belajar dari guru kita. Siapa? Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara. Ya, biarlah ketika kita melayani, kita boleh melayani seperti Yesus melayani. Saya tutup dengan satu ilustrasi saudara-saudara. Ya, seorang yang bernama Maximilian Kolbe, saudara. Dia adalah seorang biarawan dari Ordo Fransiskan yang lahir tahun 1894 di Polandia, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada Perang Dunia yang kedua, Kolbe ini, saudara-saudara, Maximilian ini dia sungguh-sungguh melayani bagi pengungsi-pengungsi dari Polandia ya, termasuk 2000 orang-orang Yahudi. Dia aktif untuk menentang aktivitas Nazi yang menindas orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, dia begitu mengasihi. Dia tahu tantangan yang harus dihadapi. Dia tahu dia akan menjadi musuh dari Nazi, saudara-saudara. Dia tahu bahwa dia akan dicari-cari, dia akan mengalami hukuman yang sangat berat, saudara-saudara. Ketika dia mengasihi, melindungi orang-orang Yahudi dan juga pengungsi-pengungsi itu, saudara-saudara. Kemudian pada tahun 1941, saudara-saudara, Maximilian ini ditangkap ya oleh Jerman, kemudian ditahan di penjara Auschwitz, saudara-saudara. Nah, kemudian di dalam penjara itu satu ketika, saudara-saudara, ada seorang yang melarikan diri ya dari dalam barak begitu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, untuk efek jerah maka komandan dari camp itu ya memberikan pelajaran
kemudian komandan ini memilih 10 orang di antara para tawanan itu untuk dihukum, ya, untuk dihukum mati, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemudian dipilihlah 10 orang, ya. Di 10 orang ini Maximilian Kolbe nggak termasuk, saudara-saudara, nggak termasuk, ya. Tetapi saudara-saudara, ketika 10 orang ini tawanan yang siap menjalani hukuman mati, salah seorang tahanan itu teringat kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian dia menangis, dia minta pengampunan, dia minta supaya dia dibebaskan, saudara-saudara. Dia mengatakan, saya memiliki anak, saya memiliki istri. Oh, dia teriak-teriak, minta bantuan, minta belas kasihan dari komandan dari Nazi, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada saat itu Maximilian Kolbe, dia terenyuh hatinya. Dia merasa iba, hatinya dipenuhi dengan kasih. Kemudian saudara-saudara, dia mengatakan kepada komandan, biarkan saya yang menjalani hukuman itu. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya komandan itu pun menyetujui Maximilian Kolbe, saudara-saudara, menggantikan orang yang tadi itu, ya, yang harus menjalani hukuman mati, saudara-saudara. Kemudian saudara, Maximilian ini yang terakhir, saudara-saudara, karena yang lain sudah mati kelaparan gitu kan. Di hukuman itu mereka tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dehidrasi, saudara-saudara. Ya, pada akhirnya Kolbe disuntik, ya, dengan asam karbonat, ya, karbonat, saudara-saudara. Kemudian dia mati. Nah, saudara-saudara, ini merupakan contoh daripada seorang pelayan Tuhan yang meneladani Kristus, yang mau mati totalitas untuk melayani sesamanya. Saudara-saudara, mungkin Tuhan tidak meminta kita untuk menyerahkan darah kita, tubuh kita, menyerahkan segala-galanya untuk pelayanan kita. Tetapi maukah saudara-saudara kita secara totalitas memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maukah saudara-saudara kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang walaupun. Maukah kita saudara-saudara di dalam kerendahan hati kita melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Nyatakanlah sesuatu kepada Tuhan untuk meresponi firman yang sudah kita dengar pada saat ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Memang tidak mudah, ya Allah. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk memampukan kami, untuk menolong kami di dalam kami melayani Engkau, ya Allah. Engkau adalah teladan di dalam kami melayani. Tolonglah kami untuk kami melakukan teladan-Mu dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.